Oke, jumpa lagi dalam channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer, mata pelajaran informatika kelas 10 untuk sekolah penggerak, ya, sistem komputer. Nah, dalam pembelajaran atau video kali ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari sistem komputer. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun sistem komputer. Setelah itu peserta didik dapat menjelaskan cara kerja komponen-komponen sistem komputer. Peserta didik dapat menjelaskan interaksi komponen-komponen sistem komputer. Komponen penyusun dari sistem komputer. Kita pahami dulu tentang sistem komputer. Ya, sistem komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antar satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data. Ini ya, perlu garis bawahi, proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan sesuatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh pengguna. Jadi untuk menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan, ya. Nah, apa sih komponen-komponen dari sistem komputer itu? Ya, komponen-komponennya mari kita lihat. Di sini ada brainware, kemudian hardware, kemudian software. Jadi ada 3 komponen penyusun sistem komputer. Yang pertama yaitu brainware. Kita akan bahas brainware adalah manusia yang memakai, menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi komputer itu nggak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya yang mengoperasikan. Video kali ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari sistem komputer. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun sistem komputer. Setelah itu peserta didik dapat menjelaskan cara kerja komponen-komponen sistem komputer unik, yaitu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Ini biasanya tidak dapat kita sentuh, ya, tetapi bisa kita lihat dari tampilan output device. Nah, ini seperti ini ya. Jadi brainware, kemudian hardware, software itu adalah komponen yang menyusun dari sistem komputer. Selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu brainware, orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware ada beberapa jenis, ya. Ini hanya beberapa aja, beberapa contoh, ada mungkin jenis-jenis yang lain. Jenis pertama yaitu programmer. Programmer itu apa? Ya, programmer adalah orang yang membuat program atau aplikasi yang digunakan dalam perangkat komputer. Itu adalah programmer. Selanjutnya ada yang namanya teknisi, yaitu orang yang menguasai dan bertanggung jawab atas maintenance, perawatan, dan segala macam permasalahan yang ada pada komputer. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, itu teknisi biasanya yang bertanggung jawab, ya, jenisnya. Kemudian ada yang namanya operator. Operator ini adalah orang yang menjalankan sebuah program atau aplikasi yang digunakan dalam sebuah perangkat komputer sesuai petunjuk penggunaannya. Ini operator. Jadi ada tahapannya, ya. Selanjutnya ada lagi yang namanya trainer. Trainer ini adalah orang yang tahu dan memahami segala pengetahuan dan ilmu tentang komputer dan mengajarkannya kepada orang lain, ya, seperti guru, dosen, itu trainer. Kemudian ada namanya desainer grafis. Desain grafis itu adalah orang-orang yang mahir membuat produk grafis melalui perangkat komputer. Dan ada yang lain, ya, mungkin ada yang lain, silahkan ketikkan di kolom komentar. Lanjut, hardware. Hardware adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Jadi bisa kita lihat, bisa kita pegang, fisiknya itu ada, ya.
hardware dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu ada 4 kelompok utama hardware. Yang pertama adalah input device atau perangkat masukan. Ini biasanya digunakan para user atau pengguna atau brainware untuk memasukkan data ke dalam komputer. Di sini ada keyboard, ada mouse, optical drive, kemudian untuk gambar menggunakan webcam ataupun dalam bentuk pemindaian kertas menggunakan scanner. Untuk suara kita menggunakan mic dan sentuhan menggunakan touchpad. Itu adalah input device. Selanjutnya yaitu processing device, perangkat pemproses data. Itu ada prosesor yaitu CPU, kemudian ada VGA digunakan untuk penampil ya, pemrosesan gambarnya, kemudian ada sound card, ini untuk suara, LAN card, ini untuk jaringan internet menggunakan kabel, kemudian WLAN card, itu adalah jaringan internet tanpa kabel atau wireless ya. Selanjutnya ada yang namanya output device. Output device ini adalah perangkat keluaran atau mengeluarkan satu data ya yang ada dalam komputer. Di situ ada monitor untuk tampilan, kemudian ada printer untuk mencetak ya, kemudian ada speaker untuk mengeluarkan suara, ada headphone dan sebagainya, sama aja ya, bisa, dan lain-lain seperti itu. Lanjut kita ke storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan ini ada hard disk, ada RAM, ada ROM, dan Intel Optane. Nanti untuk penjelasan berikutnya bisa kita lihat di pembahasan hardware sendiri ya. Dan terlalu banyak, nggak mungkin kita bahas dalam satu video ini. Lanjut kita ke software, yaitu komponen-komponen komputer yang bentuknya tidak bisa diraba oleh tangan tapi bisa dilihat oleh mata. Nah, software itu dibagi menjadi 4 kelompok utama perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi. Nah, ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem yang bekerja secara mendasar yang ada dalam komputer. Ya, operating system ini atau sistem operasi ini ada beberapa ya, contohnya ada Windows, kemudian ada Mac, kemudian ada Linux. Kemudian yang pada handphone atau smartphone itu ada namanya Android. Kemudian lanjut ada yang namanya perangkat lunak aplikasi. Nah, tadi ya, aplikasi itu adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Nah, aplikasinya bisa misalnya Microsoft Word, Excel, dan beberapa banyak lah ya download aplikasi. Kemudian ada yang namanya perangkat lunak pemrograman. Ini ada biasa digunakan untuk programmer. Nah, di sini adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Jadi itu kita membuat suatu bahasa lah ya, bahasa programan kita susun untuk menyusun suatu program. Nah, contoh-contohnya ada C++, ada Pascal, kemudian ada lagi JavaScript dan sebagainya. Biasanya untuk coding seperti ini. Lanjut adalah perangkat lunak tambahan. Ini biasanya digunakan untuk membantu pengolahan komputer, contohnya antivirus, kemudian pembersih data dan sebagainya. Nah, ini adalah pengelompokan perangkat lunak atau software ya, dalam sistem komputer secara umum ya. Kemudian ada cara kerja sistem komputer. Yang pertama, brainware itu memasukkan data. Tahap pertama itu brainware memasukkan data atau menginput data melalui input device ya. Perangkat keras ya, input device-nya ada apa aja tadi ya? Ada mouse, ada keyboard, ada touchpad, ada mic dan sebagainya.
itu input device. Kemudian setelah input device akan disimpan melalui RAM ya, akan disimpan di RAM. Kemudian RAM tersebut akan menyampaikan pada processing device ya. Di sini yang bergerak atau yang biasanya bekerja adalah CPU dan untuk processing datanya. Kemudian setelah itu adalah simpan pada hard disk atau unit penyimpanan yang lainnya. Setelah sudah diproses, dia akan disimpan pada hard disk atau unit penyimpanan yang terkoneksi atau yang tersambung pada komputer itu. Selanjutnya adalah output device. Nah, setelah tadi ya, tahap yang terakhir ini adalah setelah data tersimpan maka dapat ditampilkan atau dicetak atau dikeluarkan melalui output device. Setelah output device biasanya nanti Blender menanggapi, kemudian diinput lagi. Begitu, ini adalah siklus ya. Ini adalah siklus, dari sini nanti kembali lagi ke brainware lagi. Nah, ini adalah siklusnya ya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah hasil pembahasan kita tentang sistem komputer. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, maju selalu para pembelajar Indonesia. Dukung selalu channel kami dengan klik like, subscribe, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Maju selalu para pembelajar Indonesia.